La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ja'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang tiada putus-putusnya. Allah berikan kepada kita salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri teladan kita, imam kita, pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kajian tematik dengan judul hak-hak istri ya. Sebenarnya kajiannya harus kalian dua-duanya, hak-hak istri dan hak-hak suami ya. Tetapi untuk membahas kedua-duanya butuh waktu yang sangat panjang. Maka kita mendahulukan hak-hak istri ya. Karena wanita senang didahulukan. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya baru kita akan bahas hak-hak suami ya. Kalau kita berkata hak-hak istri sama dengan kewajiban-kewajiban suami. Kalau kita bilang hak-hak suami sama dengan kewajiban-kewajiban istri. Jadi judul pengajian kita hak-hak istri sama dengan kewajiban-kewajiban suami. Jadi saya berharap para suami ya memperhatikan pembahasan ini dengan baik ya. Karena ini berkaitan dengan kewajiban mereka ya. Dan bahasan tentang hak-hak suami istri ini pembahasan yang sangat penting, mengingat kebanyakan kita sudah berumah tangga, perlu untuk merefresh kembali tentang hak-hak dan kewajiban yang harus dia ketahui dan harus dia tunaikan. Demikian juga masih banyak jomblo ya, yang masih berkhayal ya. Mereka juga perlu tahu tentang hak-hak suami istri ya, agar mereka bersiap-siap tatkala menjalani kehidupan dalam bahtera rumah tangga mereka. Setiap manusia diliputi oleh hak-hak dan kewajiban. Diliputi oleh hak dan kewajiban. Seorang yang cerdas agar dia selamat di akhirat kelak, dia harusnya lebih mengkonsentrasikan untuk memperhatikan tentang kewajiban-kewajiban daripada haknya. Karena kalau dia tidak menunaikan hak orang lain, dia tidak menunaikan kewajibannya terhadap orang lain, maka dia akan repot pada hari kiamat. Dia akan dituntut oleh mereka pada hari kiamat kelak. Adapun hak seseorang, kalau dia tidak raih di dunia ini, Allah akan mengembalikannya pada hari kiamat kelak. Sebagaimana perkataan para ulama, al-huquq la tadhi', bahwasanya hak-hak itu tidak akan hilang, pasti kembali. Dan ini sudah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada li syatil jalha min asyatil qarna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh-sungguh demi Allah, benar-benar kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya, sampai kambing yang tidak bertanduk akan meminta haknya dari kambing yang menanduknya. Rasulullah SAW menegaskan semua hak akan dikembalikan. Jangankan manusia, bahkan hewan. Kambing yang tidak bertanduk waktu di dunia ditanduk oleh kambing yang bertanduk, maka akan dikisos pada hari kiamat kelak. Apalagi manusia. Jadi kalau hak kita diambil, harta kita diambil, hak kita tidak ditunaikan, maka perkaranya lebih ringan, tidak usah khawatir. Mending hak kita dikembalikan di akhirat daripada di dunia. Karena kalau di akhirat kita lebih butuh dengan pahala, butuh dengan hak kita di akhirat kelak. Tapi yang jadi permasalahan besar tatkala kita tidak menunaikan hak orang lain. Maka saya katakan seorang berusaha untuk lebih konsentrasi terhadap kewajiban yang harus ditunaikan, yaitu hak-hak orang yang ada pada dirinya. Oleh karenanya di antara tafsiran para ulama tentang firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Tatkala ditiupkan sangkakala, maka seorang akan lari dari saudaranya. Dia akan lari meninggalkan ibunya dan lari meninggalkan bapaknya, lari meninggalkan istrinya dan anak-anaknya. Sebagian ahli tafsir mengatakan, kenapa? Karena dia tidak mau dituntut pada hari kiamat kelak. Rupanya waktu di dunia, ya, dia punya kewajiban terhadap ibunya, kewajiban terhadap bapaknya, kewajiban terhadap kakak dan adiknya, kewajiban terhadap anaknya, kewajiban terhadap istrinya. Dia diliputi oleh hak-hak orang lain. Ada hak ibunya pada dirinya, ada hak ayahnya pada dirinya, ada hak keluarganya, ada hak anaknya, hak istrinya ada pada dirinya. Jika dia tidak menunaikan di dunia, maka di akhirat kelak dia akan dituntut oleh mereka. Ya. Seorang terkadang tidak peduli, meskipun orang dekat, dia akan tuntut. Karena setiap orang ingin menyelamatkan dirinya pada hari kiamat kelak. Sehingga Allah gambarkan pada hari kiamat kelak ada orang yang lari dari orang-orang dekat.
dari ayah, ibu, bapak, kemudian anak, istri. Kenapa? Karena tidak ingin dituntut oleh mereka. Dan kita tidak ingin kita dalam kondisi demikian pada hari kiamat kelak. Oleh karena Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, la antalqallaha bi 70 dzamban fi ma bainaka wa bainallah ahwanu 'alaika min antalqallah bi dzambin fi ma bainaka wa bainal ibad. Engkau bertemu dengan Allah dengan bawa 70 dosa, tapi dosa tersebut antara engkau dengan Allah masih lebih ringan bagimu pada hari kiamat kelak daripada kau bertemu dengan Allah dengan membawa satu dosa yang berkaitan dengan hak orang lain. Ya, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bi'saz zat ilal ma'ad al-udwanu 'alal ibad. Seburuk-buruk bekal bertemu dengan hari kiamat adalah berbuat zalim kepada orang lain, ya. Jadi kajian kita kali ini saya harap bapak-bapak lebih konsentrasi daripada ibu-ibu, ya. Seandainya ibu-ibu lupa ya sudahlah, nah, jadi masalah. Yang jadi masalah bapak-bapak jangan sampai lupa. Karena ini kewajiban mereka terhadap istri-istri mereka, kewajiban mereka terhadap istri-istri mereka. Ya. Kebanyakan problematika yang terjadi dalam rumah tangga itu disebabkan karena salah satu dari pasutri dari dua belah pihak, suami dan istri, pasangan suami istri, salah satu atau kedua-duanya tidak menunaikan kewajiban terhadap yang lain. Sebagian mereka hanya bisa menuntut namun tidak menunaikan kewajibannya. Dan ini Allah sudah singgung dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kata Allah, celaka bagi orang-orang yang melakukan tatfif, yaitu orang-orang yang mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Siapa mereka ini? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka membeli barang dari orang lain, mereka menuntut haknya agar barangnya dipenuhi, timbangannya jangan dikurangi, takarannya jangan dikurangi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum, namun sebaliknya kalau dia jual barang sama orang, yukhsirun, dia kurangi. Dia kurangi. Jadi kalau dia beli barang ingin dipenuhi, tapi kalau jual barang sama orang dia kurangi timbangannya, kurangi takarannya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka tahu bahwasanya mereka akan dibangkitkan di yaumin 'adzim, pada hari yang sangat dahsyat, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana manusia akan dibangkitkan berdiri menunggu kedatangan Allah untuk memulai persidangan. Nah, ayat ini berkaitan dengan para pedagang yang hanya bisa menuntut namun tidak menunaikan kewajiban. Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya ayat ini umum, mencakup seluruh dalam aspek kehidupan seluruh model orang yang mereka hanya bisa nuntut namun tidak menunaikan kewajiban. Bahkan berkaitan misalnya antara pegawai dan bos. Ada sebagian bos hanya menuntut pegawainya, pekerjanya untuk bekerja dengan baik, tapi waktu bagian gajian dia tidak menggaji dengan baik, ya. Waktu THR dia matikan HP-nya. Tidak ingin ditelepon sama para pegawai, ya. Kewajibannya tidak dia tunaikan. Dan sebaliknya ada pegawai yang juga demikian, hanya bisa menuntut kapan bosnya kasih gajinya dengan penuh, THR dia tuntut, tapi waktu jam kerja dia tidak kerja dengan serius. Banyak pengangguran terselubung, banyak waktu dia gunakan bukan untuk kemaslahatan perusahaan. Ini namanya dia hanya bisa menuntut namun tidak menunaikan kewajiban. Bahkan mencakup yang lebih besar daripada itu, antara rakyat dengan pemerintah. Sebagian anggota pemerintah hanya bisa nuntut kepada rakyat, harus begini, harus begitu, harus begini. Namun tatkala ada kewajiban yang harus ditunaikan kepada rakyat, dia tidak tunaikan. Ini celaka orang seperti ini. Sebaliknya ada rakyat pun yang demikian, hanya bisa menuntut kepada pemerintah. Pemerintah harusnya begini, harusnya buka jalan ini, harusnya buka ini, harus bangun ini, harus bangun ini. Begitu ada kewajiban untuk bayar-bayar, kabur, ya. Bayarannya kalau bisa di politisi supaya tidak membayar. Ini namanya hanya bisa menuntut namun tidak bisa menunaikan kewajiban. Dan demikian juga mencakup aspek yang lebih kecil, masalah kehidupan keluarga. Ya, kalau ada suami yang hanya bisa nuntut kepada istrinya, istriku kamu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, ya. Kamu harus cantik, kamu harus langsing, kamu harus begini. Istrinya bilang, mas minta uang buat ke salon, kamu harus qanaah. Waktunya salon buat uang qanaah, ya. Jadi hanya bisa nuntut, tidak bisa menunaikan kewajiban. Ini sebaliknya ada istri pun demikian, hanya nuntut kepada suami harus beli ini, beli anu, beli ini, waktu suaminya nuntut haknya tidak ditunaikan. Maka ini hati-hati ikhwan, masalah rumah tangga ini juga masalah penting
ya, rumah tangga kita ini bisa jadi surga atau neraka kita. Jadi surga atau neraka kita. Kenapa? Karena kita berkaitan dengan istri kita, berkaitan dengan suami kita dalam waktu yang lama. Sehingga kalau kita mendolimi istri kita atau istri kita mendolimi kita dalam waktu yang lama, ini masalah nanti pada hari kiamat kelak. Ya. Ya. Berbeda dengan kita kontak dengan orang lain, dengan kawan kita punya hubungan yang paling setahun 2 tahun. Tapi kalau dengan istri, dengan pasangan kita bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan sampai meninggal dunia. Maka jangan sampai kita mendolimi pasangan kita. Taib. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hak-hak istri. Hak-hak istri. Ini kajian lebih terfokus kepada para suami. Oleh karenanya para suami hendaknya memperhatikan kajian ini dengan baik. Jadi pada hari ini kita akan bela ibu-ibu ya. Insyaallah ada balasannya nanti ya. Tunggu tanggal mainnya ya. Taib. Hak-hak istri. Ya. Dari Hakim bin Muawiyah ya, dari ayahnya sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi?" Ya Rasulullah, apa hak seorang istri kepada suaminya, salah seorang dari kami ya. Apa hak istri kami kepada kami? Ini menunjukkan sahabat serius, dia ingin tahu apa hak istri agar bisa dia tunaikan. Ini masalahnya bukan masalah dia dengan istri saja, masalahnya dengan dia dengan Allah, karena istri adalah amanah. Harus dia tunaikan haknya, kalau tidak dia akan dituntut pada hari kiamat kelak. Maka dia bertanya kepada Nabi, "Ma haqqu zaujati ahadina alaihi?" Ya Rasulullah, apa hak istri kepada suami? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An tut'imaha idza ta'imta." Kau memberi makan kepadanya jika kau makan. Wa taksuha idza iktasaita. Kau beri pakaian, kalau kau berpakaian, kau juga berikan pakaian buat dia. Ya. Wala tadribil wajh, jangan kau pukul wajahnya. Wala tuqabbih, jangan kau cela dia, cela fisiknya. Wala tahjur ilal fil bait, kalau kau memboikotnya, lagi marahan sama dia, jangan tinggalkan rumah. Hadis riwayat Abu Daud ya. Taib. Ini menunjukkan perhatian sahabat terhadap hak istri. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Istausu bin nisa'i khaira. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila wa inna awja shay'in fi dhila a'lahu. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Wastausu bin nisa'i khairan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian berwasiat melakukan kebaikan terhadap istri-istri kalian. Di antara makna istausu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, yusi ba'dukum ba'dha, yaitu sebagian kalian saling berwasiat di antara kalian. Artinya wahai para suami, hendaknya kalian saling mengingatkan di antara kalian. Kenapa? Isyarat dari Nabi bahwasanya ada sebagian suami yang melupakan hak-hak istrinya. Sehingga Rasulullah SAW menekankan hal tersebut, kata Nabi SAW, istausu bin nisa'i khairah. Hendaknya kalian saling mengingatkan, saling berwasiat di antara kalian wahai para suami agar berbuat baik kepada istri-istri kalian. Kenapa? Kata Nabi SAW, fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Sungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok tentunya. Wa inna awja syai'in fi dhila a'lahu, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Itu ada yang mengatakan maksudnya lisannya. Fa in dhahabta tuqimu, kalau kau ingin meluruskannya, kau tidak bisa. Kasartah, kau akan patahkan dia. Maka berbuat baiklah kepada para wanita. Rasulullah SAW membuka hadis tersebut dengan menyuruh berbuat baik, dan Rasulullah mengakhiri hadis tersebut dengan menyuruh berbuat baik. Kenapa? Karena para wanita lemah. Ya, kata Nabi SAW, fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah. Kalian mengambil istri-istri kalian dengan amanah dari Allah. Istri itu amanah. Ya. Fa innahunna awanin indakum. Kata Nabi SAW, sungguhnya para istri itu tawanan bagi kalian. Artinya mereka di rumah. Ya. Susah keluar rumah karena memang wanita sebaiknya di rumah. Maka terkadang karena kondisi wanita yang lemah, akhirnya sebagian suami ya lupa atau pura-pura lupa untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya. Taib. Kita membagi hak-hak istri atau hak-hak istri terbagi menjadi 2 secara umum, secara global. Yang pertama, al-huquq al-maliyah, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan harta. Dan yang kedua, al-huquq ghairul maliyah, hak-hak yang tidak berkaitan dengan harta. Adapun yang pertama, al-huquq al-maliyah, hak-hak yang berkaitan dengan harta, ada beberapa perkara. Di antaranya yang pertama adalah mahar. Mahar. Semoga kita tidak ada yang masih punya hutang sama istri ya. Semoga mahar sudah lunas semuanya ya. Jadi di antara hak istri adalah mahar. Kalau seorang menikah dengan seorang wanita, ada 2 kondisi, dia sebut mahar atau dia tidak sebut mahar.
Kalau dia sebut mahar, maka mahar itu harus diserahkan. Apakah besar atau kecil harus dia bayar mahar tersebut karena mahar itu murni hak istrinya. Kalau dia menikah ternyata dia tidak sebut mahar, maka pernikahannya tetap sah. Karena mahar tidak termasuk dari rukun nikah dan juga tidak termasuk dari syarat nikah. Tetapi mahar adalah kewajiban nikah, di antara kewajiban. Maka pernikahan yang tidak disebut mahar tetap sah. Ini agar Islam memudahkan pernikahan. Pernikahan jangan dipersulit. Kalau maksiat, kalau perzinahan dipermudah. Kenapa kita menyulitkan pernikahan? Bahkan pernikahan terjadi. Kalau tidak disebut mahar tetap sah. Tetapi kalau mahar tidak disebutkan, maka seorang suami lelaki harus membayar mahar al-mithal. Mahar al-mithal itu maksudnya mahar wanita yang seperti dia biasanya berapa? Berkaitan dengan tradisi di kampung mana atau dari suku mana, ya. Kalau di Jakarta mahar perempuan berapa? Berapa? Di Bintaro berapa? Hah? 20 juta. Masuk akal lah, masih mungkin. Tapi kalau 100 juta hendaklah. Terlalu mahal. Ya, tapi ada sebagian suku biasa 100 juta biasa, ya. Ya, apalagi sebagian wanita ternyata sudah bekerja, kemudian sudah haji, ya. Wanita sudah haji dengan belum haji maharnya berbeda, ya. Sehingga maharnya lebih mahal. Jadi intinya kalau seandainya mahar tidak disebutkan, maka sang lelaki harus tetap bayar mahar sebagaimana mahar wanita seperti ini biasanya berapa, dan pernikahan tetap sah. Tapi kalau mahar sudah disebutkan, apakah murah atau mahal, wajib bagi dia untuk menunaikan mahar tersebut, karena mahar tersebut adalah murni milik sang istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Kata Allah, berikanlah kepada para wanita mahar mereka dengan kerelaan hati, ya. Jangan kita sudah berikan mahar kemudian kita minta lagi, tidak boleh, ya. Atau kita janji mahar 20 juta, kita cicil waktu nikah 10 juta, kemudian 10 jutanya enggak kita kasih-kasih, ya. Tagih, mas mana kamu tuh sudah dikasih makan masih minta mahar lagi. Tidak boleh, ya. Ya, enggak boleh. Ini hak murni adalah hak apa? Istri. Kalau dia tagih itu wajar, itu hak dia. Ya, kita dituntut oleh Allah pada hari kiamat, oleh istri kita pada hari kiamat kalau kita tidak kasih maharnya dengan full, harus dikasih full. Itu milik dia dan tidak boleh kita korek-korek. Ya, kalau ternyata dia kasihan lihat kita karena kita miskin, ya. Kemudian dia mau kasih hadiah sebagian maharnya, kata dia, "Mas, sudahlah. Mahar yang masih hutang 10 juta saya maafkan, ya." Ya, enggak apa-apa, terserah dia. Tapi enggak boleh kita paksa. Enggak boleh kita paksa. Kalau dia kasihan melihat kita, ternyata kita tidak mampu untuk bayar mahar, sisa mahar, kemudian dia maafkan, atau kita sudah bayar dia kembalikan, itu hak dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan. Kalau mereka memberikan dengan kerelaan hati, fakuluhu, maka makanlah, enggak ada masalah. Yang penting mereka rela, jangan dipaksa. Kemana maharmu? Kalau enggak saya ceraikan. Ini enggak boleh. Ini namanya maksa. Jadi ingat, di antara hak yang harus ditunaikan adalah mahar. Saya pernah menghadapi kasus permasalahan suami istri masalah mahar. Istrinya nuntut maharnya belum sempurna. Ini enggak boleh. Seorang kalau punya kemampuan segera lunasi hutangnya. Kemudian bahkan enggak usah masih nikah, sudah cerai saja. Kalau seorang laki sudah menceraikan istrinya, ternyata dia belum bayar mahar, harus bayar. Harus bayar. Ini menunjukkan mahar itu hak murni hak murni untuk istri. Kewajiban yang kedua adalah nafkah. Nafkah. Secara logika, tatkala seorang suami menikah dengan seorang wanita, dan wanita tersebut diam di rumah, tidak bisa mencari nafkah, dia harus bekerja mengurus rumah tangganya, mengurus suaminya, anak-anaknya, mengurus dapurnya, maka tentunya harusnya segala kebutuhan sang istri dipenuhi oleh sang suami. Ya. Harusnya segala kebutuhan dipenuhi oleh sang suami. Ini diantara hikmah kenapa kewajiban harus ditunaikan oleh suami, kewajiban nafkah. Oleh karenanya seorang suami harus memenuhi nafkah kepada istrinya. Kalau dia ternyata memiliki kelapangan harta, maka dia beri nafkah dengan baik sesuai dengan kemampuan dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha." Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya orang memiliki kelapangan memberi dari kelapangan hartanya. Jangan pelit sama istri. Bukankah dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dinarun anfaqtahu fi ahlik
satu keping dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, untuk istrimu dan anak-anakmu. Wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang kau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dinar yang kau sedekahkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, satu dinar yang kau sedekahkan untuk budak. A'dhamuha ajran indallahi alladhi a'dhamuha ajran indallahi alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya adalah yang kau sedekahkan untuk istrimu, yang kau berikan kepada istrimu. Maka seorang jangan pelit. Kalau dia memiliki kelapangan harta, dia berikan sesuai dengan kelapangan hartanya kepada istrinya. Kalau dia bisa belikan baju yang bagus, belikan baju yang bagus. Kalau dia bisa belikan makanan yang enak, belikan makanan yang enak sesuai dengan kemampuan dia. Tetapi kalau dia tidak mampu, kata Allah, "Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah." Dan barang siapa yang rezekinya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berinfak sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ya, tapi kalau mampu jangan pelit kepada istri. Oleh karenanya kalau ternyata infak dari suami tidak cukup, maka istri boleh mengambil diam-diam. Istri boleh mengambil diam-diam tanpa sepengetahuan suami dari harta suaminya kalau memang tidak cukup, ya. Dalam satu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Dakhalat Hind bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan." Suatu hari Hind bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan, datang menemui Abu Sufyan. Datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada masalah keluarga. Faqalat, kemudian dia mengeluh, dia berkata, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih." Sungguhnya suamiku Abu Sufyan adalah suami yang pelit. La yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya. Nafkah yang dia berikan kepadaku tidak cukup untukku dan tidak cukup pula untuk anak-anakku. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmihi. Kecuali kalau saya ambil dari hartanya diam-diam, dia tidak tahu. Fahal alayya fi dzalika min junah? Apakah tidak mengapa kalau saya ambil hartanya diam-diam? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Ambillah dari hartanya, tidak apa meskipun diam-diam, yang cukup buat engkau dan anak-anakmu secara wajar, secara ma'ruf. Hadis ini riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Ini dalil bahwasanya menafkahi keluarga hukumnya wajib. Kalau ternyata tidak cukup buat anak istri, misalnya seorang suami ternyata istrinya kurang nafkahnya, istrinya sampai kurus kerempeng, kasihan, enggak makan, ya. Anak-anak juga ternyata uang SPP belum dibayar, baju sekolah belum dibelikan, ya. Banyak kebutuhan anak-anak, ya. Maka dia boleh mengambil harta suaminya diam-diam meskipun suaminya tidak tahu, ya. Dan itu halal, tapi ambil secukupnya saja. Ini menunjukkan nafkah kepada keluarga hukumnya wajib. Tentunya ini kalau tidak cukup. Tapi kalau sudah cukup, haram bagi istri untuk mengambil harta suaminya. Haram bagi istri untuk mengambil harta suaminya kalau ternyata suaminya sudah memenuhi kebutuhan istrinya. Taib, nafkah yang wajib terbagi menjadi 3 berkaitan dengan pangan, sandang dan papan. Maka seorang suami berusaha memberikan makanan kepada istrinya, makanan yang biasa dia makan. Ini tentunya yang terbaik. Tadi sebagaimana hadis Muawiyah tatkala seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa hak seorang istri, hak istri terhadap suami? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antut'imaha idza ta'imta." Hendaknya kau beri makan jika kau makan. Artinya ini yang terbaik, apa yang kita makan kita berikan kepada istri kita. Jangan kita kasih makanan yang rendahan kepada istri sementara kita makan yang enak-enak, ya. Biasakan apa yang kita makan kita berikan juga pada istri yang terbaik. Tapi kadar yang wajib, yang penting istri tidak kelaparan tentunya, itu yang wajib. Tetapi derajat yang terbaik, yang lebih baik, yang dianjurkan, yang disunahkan oleh Nabi, yaitu kalau kita makan enak, istri kita juga hendaknya makan enak. Jadi kita kasih makan istri kita. Di tanah air Indonesia urfnya makan berapa kali sehari? 3 kali. Maka wajib bagi antum beri makan kepada istri, makan pagi, makan siang, sama makan malam. Ya. Harus dikasih makan 3 kali. Kecuali istri antum tidak mau makan, itu urusan. Tapi kewajiban kita beri makan 3 kali sebagaimana sewajarnya orang-orang biasa makan sehari 3 kali. Ini sederhana. Yang penting kalau istri sudah badannya berisi, ya sudah, berarti kewajiban antum sudah terpenuhi. Ya. Apalagi kalau sudah berat badan sudah lewat batas, ya sudah, itu berarti sudah terpenuhi. Berarti kewajiban memberikan makanan sudah terpenuhi. Tapi kalau istri antum kurus, ini anak khawatir antum zalim terhadap istri antum. Ya, ternyata gizi tidak dipenuhi, ya.
terlalu irit, terlalu pelit sampai akhirnya istri kekurangan gizi ya. Ada sebagian wanita seperti itu, kekurangan apa? Gizi ya. Karena suaminya terlalu perhitungan. Taib. Ini yang pertama, memberi nafkah makanan. Yang kedua adalah memberi nafkah berkaitan dengan pakaian. Pakaian juga demikian, hendaknya belikan pakaian buat istri yang wajar, pakaian buat di rumah ada, pakaian buat pertemuan ada, biasanya lebih bagus ya. Yang wajar mungkin dibelikan tas sebagaimana wanita yang biasa mereka punya apa? Tas, kemudian sendal ya, sepatu yang wajar. Yang wajar. Jangan sampai beli tas 10 juga kebanyakan, enggak ya. Yang penting dia punya baju dia bisa ganti, kalau dia ada pertemuan dia pakai baju yang lain. Kalau kita punya uang kita belikan baju tidur ya. Pengin baju tidur warna ini ya terserah kita belikan 2 3 yang menikmati juga kita. Kecuali kalau antum enggak punya uang ya sudah enggak usah beli baju tidur. Karena baju tidur mahal. Ya udah itu baju ente robek-robekin aja jadi baju tidur. Tapi kalau ente punya uang belikan baju tidur buat istri. Belikan. Antum hadirkanlah bahwasanya antum berpahala tatkala memberi pemberian kepada istri. Ini yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Betapa banyak orang tatkala dia memberi sedekah kepada fakir miskin dia merasa dapat pahala. Tapi waktu dia belikan istrinya, dia berikan kepada anaknya sepertinya dia tidak menghadirkan pahala dalam dirinya. Padahal itu berpahala. Ya. Didapati sebagian orang begitu baik sama orang jauh, sama istrinya dia kurang baik. Ya. Kalau kasih-kasih sama orang lain Masya Allah luar biasa, sama istrinya dia perhitungan. Ya, maka seorang harus menghadirkan dalam dirinya bahwa tatkala dia berinfak kepada istrinya, dia belikan pakaian bagi istrinya. Ya, selama itu wajar, tidak sampai berlebih-lebihan, maka ini kewajiban bagi seorang suami. Yang ketiga, yang ini juga sangat penting, yaitu mengenai hakus sukna, tempat tinggal. Tempat tinggal. Ya. Wanita punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal dengan privasi sendiri, tidak dicampurkan dengan keluarga suami. Itu hak istri. Ya, tidak dicampurkan dengan mertuanya, tidak dicampurkan dengan ipar-iparnya, tidak dicampurkan dengan anak bawaan suami. Ya, dia punya hak untuk tinggal sendiri. Kecuali kalau dia mengizinkan suaminya untuk tinggal dengan kerabat suami. Ini hukum asal seperti itu. Ya, sebagaimana dia dikasih makan, dikasih pakaian, dia juga punya hak untuk memperoleh tempat tinggal secara privasi. Dan ini disebutkan oleh para fuqaha dalam buku-buku mereka. Saya bacakan di antaranya perkataan Al-Kasani rahimahullah. Beliau berkata, "Walau arada zawju an yuskinaha ma'a dharratiha aw ma'a ahma'iha ka ummi zawj wa ukhtihi wa bintihi min ghairiha wa aqaribiha fa abad dzalika alaihi fa inna alaihi an yuskinaha manzilan munfaridan." Kata beliau rahimahullah, kalau seorang suami hendak menempatkan bersama di rumah istrinya, menempatkan istri yang kedua, istri yang ketiga tinggal bareng, ya, atau menempatkan kerabat suami tinggal bersama istrinya, apakah ibunya, itu mertua sang wanita, ibunya dia tempatkan bersama istrinya, atau ukhtihi, yaitu saudari perempuannya suruh tinggal di rumah sama dia, au bintihi min ghairiha, atau anak bawaan dia dari istri yang lama, atau istri yang lain, atau istri yang sudah meninggal, dia bawa dia tinggal bersama istrinya. Fa abad dzalik, kemudian istrinya tidak mau, fa inna alaihi an yuskinaha manzilan munfaridan, maka wajib bagi sang suami untuk menempatkan istri pada tempat yang tersendiri, yang privasi, tidak digabung dengan yang lainnya. Ya. Akan tapi kalau dia ridho tentunya enggak ada masalah, ya. Ya, kalau dia ridho tidak jadi masalah. Saya sebutkan lagi, ya. Perkataan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Jadi kalau tadi Al-Kasani dari mazhab Hanafi, kalau sekarang dari mazhab Hambali. Dia berkata, "Wa laisa lirrajul an yajma'a baina imra'atayhi fi maskanin wahid." Tidak boleh bagi seorang suami untuk mengumpulkan dua istrinya dalam satu tempat tinggal, tidak boleh. Ya. Ini yang memiliki fikih yang tinggi, ya. Yang sudah punya istri lebih dari satu. Ini pembahasan di luar pada kemampuan kita. Tapi kalau antum punya istri lebih dari satu, antum harus perhatikan masalah ini. Tidak boleh menempatkan dua istri dalam satu tempat tinggal. Bi ghairi ridhahuma. Kalau keduanya tidak ridha. Dua-duanya harus ridha, saghiran kana au kabiran. Li'anna alaihi madararan. Apakah istri yang masih muda atau yang sudah tua, pokoknya kalau tidak ridha dua-duanya maka tidak boleh karena akan menimbulkan kemudaratan di antara keduanya. Lima bainahuma minal adawati wal ghairah. Karena timbul di antara keduanya permusuhan dan ada kecemburuan yang luar biasa. Wajtima'uhuma yuthirul mukhasamah,
maka dikumpulkannya keduanya akan menimbulkan permusuhan. Wa tasma'u kullu wahidatin minhuma hissahu idza atal ukhra. Dan yang satu akan mendengar suara desahan suaminya tatkala mendatangi istri yang lain. Jadi ini kasus pernah saya hadapi. Jadi ada seorang ikhwan, istrinya 4. Luar biasa. Subhanallah. Lebih ustaz dari ustaz. Jadi dia punya istri 4, tapi dia kurang ilmu ya. Kurang ilmu atau kurang duit saya kurang tahu intinya. Intinya dia bikin rumah di sekat, jadi rumah panjang sekat 4, 1, 2, 3, 4. Akhirnya sekatnya kurang kedap suara, sehingga tatkala dia mendatangi istri yang lain, istri yang satunya mendengar desahan-desahan suaminya atau desahan-desahan istri yang lain, maka dia tidak kuasa, dia sangat cemburu, akhirnya dia minta cerai. Akhirnya dia minta cerai dan akhirnya dicerai. Ini kasus saya pernah hadapi. Maksud saya ini kesalahan bukan dari istri, ini kesalahan dari pihak suami. Kenapa dia sampai menempatkan seperti itu? Karena namanya di antara madu ya, saling cemburu dan saling menjatuhkan di antara mereka. Oleh karenanya dilarang bagi suami untuk mengumpulkan dua istri dalam satu rumah, kecuali kalau diridhai, kemudian dilihat bahwasanya keduanya saling mengerti, keduanya mengerti kondisi suaminya yang pas-pasan ya. Karena ada sebagian suami Masya Allah ya, nekat ya, nikah kemudian ditempatkan satu rumah, ada ya. Saya pernah ketemu orang, dia bangga, istri saya 2. Terus ada yang tanya, terus istrimu yang 2 taruh di mana? Dia marah, apa urusanmu? Tanya-tanya, mau saya taruh di bawah tempat tidur, mau di atas tempat tidur? Intinya dia tidak punya uang untuk menyiapkan rumah yang lain bagi istrinya. Ya. Nabi SAW menyediakan bagi masing-masing istrinya rumah tersendiri. Dari sini para hadirin, kita tahu bahwasanya hak istri mendapatkan rumah secara privasi. Nah, kalau kita ternyata tidak mampu atau ada kondisi tertentu yang mengharuskan kita menempatkan ibu kita bersama kita, ya, kalau kita tidak mampu menempatkan ibu untuk rumah tersendiri, ya, istri tersendiri, kalau mampu yang terbaik, ibu rumahnya sendiri, kita sediakan membantu buat ibu, kita jenguk ibu waktu yang banyak, jenguk ibu, apalagi rumah dekat dengan rumah kita, rumah ibu, rumah istri sendiri, ini yang terbaik tentunya. Ibu punya rumah sendiri, istri punya rumah tersendiri. Tapi di antara kita banyak yang tidak mampu, akhirnya menempatkan ibunya di rumahnya. Tatkala dia menempatkan ibunya di rumahnya, maka dia harus ngerti bahwasanya sungguhnya hak istrinya sedang dia jatuhkan. Hak istrinya sedang dia jatuhkan, maka dia minta keridhaan istrinya. Dia harus banyak mengalah terhadap istrinya, ya. Karena tatkala banyak masalah terjadi tatkala seorang wanita dikumpulkan dengan mertuanya, terjadi cekcok, terjadi permusuhan, terjadi salah paham, sehingga terjadi pertikaian di antara wanita dengan mertuanya, dengan ibu mertua, ya, kemudian suudzon, ya, banyak hal-hal terjadi. Oleh karenanya kalau ternyata kita harus menempatkan adik perempuan kita di rumah atau orang tua kita di rumah, maka kita minta keridhaan istri, karena kita punya kewajiban juga untuk merawat orang tua. Dan saya rasa istri yang solehah mengerti akan hal ini, ya. Kita berharap para wanita ridha. Dia tahu bahwasanya suaminya punya kewajiban untuk mengurus orang tuanya, maka dia bantu suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya, ya. Taib. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau seorang wanita bekerja, ternyata punya penghasilan sendiri? Apakah wajib bagi suami untuk menafkahi sang istri? Istrinya kaya, punya pekerjaan, punya penghasilan, terkadang gajinya lebih besar daripada suami. Bagaimana? Apakah tetap wajib kasih makan, beli pakaian, ya. Istri uang simpan sendiri. Kamu ya, saya kan istrimu ya, kamu harus belikan pakaian. Tapi gajimu lebih besar daripada saya. Kasihanilah diriku. Apakah tetap wajib? Jawabannya dilihat. Kalau ternyata akad kerja tersebut terjadi sebelum pernikahan, misalnya seorang laki melamar seorang akhwat tersebut kerja sebagai perawat kayak, atau dia punya kegiatan di pasar, dia jualan dari jam 8 sampai jam 3 misalnya. Kemudian dia ngelamar wanita tersebut, kata sang wanita, saya mau menikah dengan kamu, ya, tapi izinkan saya untuk tetap jualan, ya. Jadi namanya syurut fin nikah, persyaratan dalam pernikahan, bukan syarat nikah, tetapi persyaratan yang dipasang dalam pernikahan. Misalnya seorang wanita menikah dan berkata, kau boleh nikah dengan saya dengan syarat kita harus tinggal di Bintaro, misalnya. Kalau suami setuju, maka dia harus penuhi persyaratan tersebut. Ya, misalnya seperti itu. Ya, atau dia mengatakan kamu boleh nikah dengan saya dengan syarat kita setahun 2 tahun tinggal sama orang tua saya. Kalau suami setuju, maka dia harus penuhi persyaratan tersebut. Ini namanya syarat yang dipasang.
Kalau suami setuju maka dia harus penuhi persyaratan tersebut. Nah, ini sang wanita dia kerja. Dia berkata kepada calon suaminya, saya mau menikah dengan kamu dengan syarat kau izinkan saya untuk kerja. Setiap hari saya kerja di pasar, saya pulang jam 3 siang. Kalau suaminya setuju dan istrinya bekerja, maka sang suami harus tetap menafkahi apa? Istrinya. Berarti ada hak suami yang dia jatuhkan tatkala pernikahan. Karena di antara hak suami, istri harus di rumah, enggak boleh keluar. Itu di antara hak suami, istri harus tetap di rumah, enggak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Ternyata di awal pernikahan hak tersebut dijatuhkan. Dijatuhkan oleh suami, maka sang suami harus tetap nafkahi sang istri. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, ternyata sang istri mau kerja setelah terjadi pernikahan. Kata dia, "Mas, gajimu ternyata kurang, Mas. Ya. Kita mau bangun rumah ini, saya ingin kerja." Ya. Dia ingin bantu suami. Ada niatnya baik bantu suami, ada ingin bantu keluarganya. "Mas, ibu saya sakit. Kita nggak bisa, saya nggak bisa biayai ibu saya. Saya nggak mungkin mengharap dari gajimu. Saya ingin kerja. Saya ingin kerja." Tatkala itu berarti dia minta kepada suaminya, tolong jatuhkan hakmu, karena di antara hak suami, istri tinggal di rumah. Nah, tatkala dalam kondisi demikian kata para ulama, suami boleh kasih persyaratan kepada istrinya. Boleh kau kerja dengan syarat gaji bagi dua. Ini boleh, secara hukum syar'i boleh. Ya. Tapi ya enggak wajar lah, enggak enak lah ngomong begitu. Kamu 25%, saya 75%. Ya, nah. Tapi secara hukum syar'i boleh. Ya. Ya. Atau dia mengatakan kalau sudah begitu, saya tidak nafkahi kamu lagi, misalnya. Kamu sudah punya penghasilan ya. Ini boleh-boleh saja ya. Tapi saya katakan meskipun secara hukum syar'i boleh, tetapi hendaknya saling mengerti di antara suami dan istri. Ya. Mereka menjalankan kehidupan rumah tangga bersama-sama, mereka di atas bahtera rumah tangga bersama-sama, maka saling memahami. Tapi tidak benar perkataan sebagian orang kalau istri sudah kerja otomatis tidak perlu dinafkahi. Ya. Bahkan harus toran kepada suami. Tidak juga begitu, tidak otomatis begitu. Harus ada perjanjian sebelumnya. Kalau ternyata suaminya mengatakan sudah kamu kerja, sudah gajimu buat orang tuamu, ya sudah, dia enggak boleh ngambil dari istrinya karena dia sudah menjatuhkan apa? Haknya. Ya. Baik. Ini hak-hak yang berkaitan dengan harta. Sekarang kita pindah pada model kedua, yaitu al-huquq ghairul maliyah. Itu hak-hak yang tidak berkaitan dengan harta, tapi berkaitan dengan masalah pergaulan yang baik, ya. Yang disebut dengan husnul isyrah, yaitu bagaimana bergaul yang baik terhadap istri. Saya ingatkan kepada bapak-bapak sekalian, para suami sekalian, ya, bahwasanya di antara pintu besar bagi kita untuk bisa masuk surga, bahkan meraih surga yang tertinggi, adalah dengan bermuamalah yang terbaik bagi istri. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian, maksudnya di sisi Allah yang terbaik adalah yang terbaik bagi istrinya. Seorang bisa terbaik dengan salatnya, seorang bisa terbaik dengan jihadnya, seorang bisa terbaik dengan dakwanya, seorang bisa terbaik dengan bacaan Qur'annya. Tapi di antaranya bagi suami, dia ingin menjadi terbaik di sisi Allah, di antara pintu yang besar adalah menjadi yang terbaik bagi istrinya. Bukankah Nabi SAW memperhatikan masalah akhlak? Akhlak punya pengaruh besar dalam mengangkat derajat seorang di surga. Apa kata Nabi SAW? Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat denganku majlisnya pada hari kiamat. Artinya surganya yang paling apa? Tinggi, dekat surganya Nabi. Majlisnya dekat dengan majlisnya Nabi SAW. Adalah yang paling terbaik akhlaknya di antara kalian. Ini berarti Nabi menjadikan barometer akhlak sebagai barometer untuk meraih surga yang tertinggi. Bahkan majlisnya bisa dekat dengan Nabi SAW. Dan antum untuk suami, untuk meraih akhlak yang terbaik di antaranya dengan berakhlak yang termulia bagi istri. Bagi istri. Jadi ini antum hadirkan dalam diri antum bahwasanya tatkala antum berbuat baik dengan istri, ini ibadah, mendekatkan antum kepada Allah, meninggikan derajat surga antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Sehingga dengan kita berlandaskan hal ini, kita lebih mudah memaafkan, lebih mudah mengerti, lebih menghargai istri, lebih lapang dada tatkala ada masalah karena kita sedang mencari surga. Kita sedang mencari surga, ya. Namanya mencari surga perlu kesabaran, ya. Kemudian tadi saya katakan bahwasanya Nabi berkata, "Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah." Sungguhnya kalian telah mengambil istri-istri kalian dengan amanah dari Allah. Istri adalah amanah, maka harus ditunaikan dengan baik. Rasulullah SAW menyuruh kita berbuat baik kepada istri. Baik, dari sini kita akan bahas tentang hak-hak istri yang tidak berkaitan dengan materi, tidak berkaitan dengan harta. Yang pertama, ini juga fikih tingkat tinggi, yaitu di antara hak istri, suami harus adil di antara istri-istrinya. Ya. Suami harus adil di antara istri-istrinya. Lebih susah punya istri dua daripada istri satu. Ya. Iya atau tidak?
Enggak tahu, bilang aja enggak tahu. Antum belum coba masalahnya. Sama. Jadi istri 2 ya. Apalagi 3, apalagi 4 ya. Ini mendatangkan kewajiban baru bagi kita, yaitu kita harus adil. Dan barang siapa yang tidak adil kepada istrinya, maka dikhawatirkan dia terjerumus dalam dosa besar. Bukan dosa kecil, bahkan khawatirkan dosa besar. Karena diancam dia akan dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Datang hadis khusus tentang masalah ini. Kata Nabi SAW, "Man kanat lahum ra'atani, famala ila ihdahuma, ja'a yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'il." Barang siapa yang punya istri 2, kemudian dia condong kepada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam kondisi badannya miring. Dipermalukan oleh Allah di hadapan khalayak. Orang ini keren, ganteng, ya, kemudian Masya Allah orang soleh, berjenggot, tahu-tahu jalannya miring. Ada apa gerangan? Tahu-tahu jalannya apa? Miring. Ternyata dia tidak adil tatkala di dunia. Dia lebih condong kepada salah satu istrinya daripada istri yang lain. Ini berbahaya, ikhwan. Tapi kalau antum adil, antum akan jalan dengan tenang, ya, dengan lurus, dengan gagah di hadapan khalayak pada hari kiamat kelak. Tapi kalau antum tidak adil, antum akan jalan dengan miring. Maka waspada dan berhati-hati. Dan dimaksud dengan adil di antara para istri adalah, ya, terutama dalam masalah mabit, jatah nginap. Jatah nginap. Kalau antum punya istri 2, maka terserah antum sepakati dengan istri-istri antum, apakah sehari di istri A, sehari di istri B, ya. Sehari di istri A, sehari di istri B, atau 3 sehari di istri A, sehari istri B, sehari istri C. Saya punya kawan punya istri 2. Dia baginya bagaimana? Setiap minggu dia bagi 3 hari di istri pertama, 3 hari istri kedua. Terus 1 harinya ngapain? 1 harinya perjalanan. Karena lain kota. Pulang pergi sehari pergi ke sana, sehari pergi ke sini. Ya. Bagus pembagiannya. Terserah bagi 2 hari, 1 hari terserah. Tetapi ingat jatah ini harus dipenuhi. Kalau ternyata istri pertamanya biasanya dibagi 3 hari, ternyata istri pertamanya sakit dan dia harus tambah 2 hari, maka dia harus qadha di istri yang lainnya. Paham? Kenapa? Karena dia sudah memberikan hak istri yang lain kepada istri yang lainnya, ya. Perhatikan ini penting. Ya. Kemudian kalau di hari jatah istri A 3 hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu di istri yang lain, ya. Maka kalau ternyata dia lagi di jatah istri A, dia tidak boleh main-main di istri yang satunya kecuali dengan izin istri pertama, ya. Kecuali dengan izin istri yang pertama, ya. Dan yang paling penting adalah di malam hari, ya. Bukan di siangnya, karena di malam hari itulah seorang lelaki dekat dengan istrinya, ngobrol dengan istrinya, bercengkrama dengan istrinya, menggauli istrinya. Itu biasanya adat istiadat kita adalah di malam hari. Maka hati-hati jangan sampai tidak adil dalam hal ini. Kalau suami safar, lihat safarnya. Kalau safarnya adalah safar senang-senang, safar jalan-jalan, maka dia gantian sama istrinya yang lain. Hari ini, tahun ini safar bersama istrinya, tahun berikutnya safar dengan istrinya yang satunya lagi, agar dia adil. Tetapi kalau ternyata safarnya dalam rangka kerja, bukan karena jalan-jalan, dan dia butuh istri untuk menemani, dia takut dia bermaksiat di tengah jalan, ya, dalam safarnya, maka dia boleh membuat undian. Siapa yang namanya keluar, maka ikut dengan dia, ya. Kalau antum tidak perlu pakai undian, itu aja keluarnya. Jadi kalau punya istri 2, antum bikin undian keluar ini, maka itu ikut. Meskipun kata para ulama berulang-ulang keluar undiannya, karena dia menemani suaminya, dia juga merasakan keletihan, harus ngurus suaminya, ngurus baju suaminya, ya. Berbeda kalau safar jalan-jalan, ya. Dan kalau dia safar kerja maka tidak dihitung, maka putus masalah pembagian. Ini fikih tingkat tinggi, ya. Saya juga belum begitu paham dengan baik. Hanya teori saja baca, ya. Suatu saat mudah-mudahan antum lebih paham, ya. Tayyib, kita ingatkan pula bahwasanya yang dimaksudkan dengan kewajiban di sini adalah kewajiban keadilan dalam hal-hal yang wajib, ya. Tentunya yang paling sempurna adil dalam segala hal. Paling sempurna adalah adil dalam segala hal. Tetapi kalau yang kewajiban sudah kita penuhi, seorang misalnya menikah di istri pertama, dia sudah bangunkan rumah, istri kedua juga dia nikahi dan dia bikin rumah yang sudah wajar, maka tidak harus rumahnya sama persis dengan rumah istri pertama, tidak harus. Yang penting sudah dipenuhi apa? Sudah dipenuhi kewajibannya. Karena kalau harus sama persis itu tingkat sunnah, tingkat yang terbaik. Tapi tidak harus. Karena kalau harus sama persis dalam segala hal, maka susah orang untuk
poligami. Ya. Paham? Sudah azan kah? Berapa menit? Baik. Kemudian kita lanjutkan, ya. Selain adil, yang paling penting juga adalah bagaimana bermuamalah yang baik terhadap istri, ya. Adapun contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana berbuat baik kepada istrinya maka sangat banyak, ya. Contoh yang sering saya ulang-ulang, ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Sofia radhiyallahu taala anha, waktu Nabi menikah dengan Sofia, maka waktu Sofia akan naik di atas ontanya atau tunggangannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan lututnya agar pahanya diinjak oleh Sofia, dan itu dilihat oleh para sahabat. Bagaimana Nabi tawadhu di hadapan istrinya. Antum pun demikian, berusaha praktekkan. Kalau istri di rumah ingin ngambil barang di atas lemari, antum tegakkan kaki antum. Silakan sayang, injak, tapi jangan lama-lama, sayang berat, ya. Jadi, ya. Paling tidak kalau antum tidak bisa demikian, ya. Dan itu Nabi lakukan di hadapan banyak orang. Nabi tidak peduli. Dia lihat orang banyak, Nabi mencontohkan kepada mereka. Azan, ya. Ya udah, azan dulu. Salat baru kita lanjutkan. Insyaallah tinggal sedikit. Allah taala alam bisawab.
Ya. Ulangi lagi dari awal. Ternyata mood. Lain kali nggak usah dimutkan ya. Nggak apa-apa. Sampai di mana tadi ya? Maka kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha menonton orang-orang Habasyah, maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha meletakkan dagunya di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menempelkan pipinya di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah lama nonton, maka Nabi berkata, "Hasbuk, sudah cukup wahai Aisyah." Qultu ya Rasulullah ta'jal. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, jangan keburu-buru, belum, nonton dulu." Maka Rasulullah tetap berdiri, sabar. Berdiri nih, Aisyah menempelkan apa? Pundaknya. Kemudian tidak lama lagi Rasulullah bilang lagi, "Hasbuki, sudah cukup wahai Aisyah." Faqultu la ta'jal ya Rasulullah. Jangan buru-buru ya Rasulullah, kita nonton dulu. Rasulullah SAW sabar lagi. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Mali hubbul nadhara ilaihim." Aku tidak ingin nonton orang-orang Habasyah main-main. Bukan itu tujuanku lama-lama berdiri di samping Nabi. Walakinni ahbabtu an yablughan nisaa maqamuhu li wa makani minhu, agar orang-orang para wanita tahu bagaimana kedudukanku di sisinya, kedudukanku di sini dan kedudukannya di sisiku. Jadi Aisyah ingin pamer. Ya. Mumpung ini pipi lagi nempel pipi, lagi di pintu dilihat oleh orang banyak. Jadi terkadang memang istri ingin pamer kepada teman-temannya bahwasanya suaminya cinta kepadanya. Bahkan sebagian istri sampai bohong. Suami saya baru belikan saya emas. Padahal enggak, padahal dia nyolong uang suaminya, dia beli emas. Ya, dia ingin tunjukkan bahwasanya suaminya cinta kepada dia. Ini terjadi. Sampai Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis, apalagi di antara wanita yang saling madu di antara madu yang lainnya. Terkadang dia bohong untuk menyakiti hati apa? Madu yang lainnya. Suamiku tadi begini-begini, padahal enggak benar ya. Makanya kalau antum jalan sama istri antum, gandeng istri antum, tidak perlu digendong, digandeng. Gandeng bawa istri biar orang lihat semua, dia bangga lihat suami saya gandengin saya. Jadi suami saya gandengin saya. Jadi terkadang wanita demikian. Kita harus memahami perasaan wanita, dan masih banyak hadis-hadis menunjukkan perhatian Rasulullah SAW terhadap istrinya. Tapi kita lanjutkan. Di antara hak istri, hendaknya seorang suami cemburu kepada istrinya. Ya, kalau cemburu ada sebabnya, maka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibenci oleh Allah cemburu tidak ada sebabnya, penuh kecurigaan tanpa ada alasan. Kata Nabi SAW, "Minal ghairah ma yuhibbuhullah wa minha ma yubghidullah." Di antara kecemburuan ada yang dicintai oleh Allah dan ada kecemburuan yang dibenci oleh Allah. Fa ammal lati yuhibbahullah fal ghairatu fir ribah. Adapun kecemburuan yang dicintai oleh Allah yaitu karena ada alasan, ada keraguan. Wa ammal lati yubghidullah fal ghairah fi ghairi ribah. Adapun kecemburuan yang dibenci oleh Allah adalah kecemburuan tanpa alasan. Ya, kalau kita lihat istri kita mulai cekiin sama laki-laki lain, kita tegur. "Sayang, jangan begitu. Aku benci. Aku cemburu melihat kamu tersenyum-senyum sama lelaki lain. Kurang apa gantengku di hadapanmu?" Senyum-senyum sama orang, sama kita. Kemudian cemburu. Kalau istri berjalan ternyata tersingkap lengannya, kita bilang tutup. Cemburu, jangan sampai lengannya dilihat oleh orang lain. Kalau terlihat bodinya lagi berjalan tersingkap angin, ternyata terlihat lekuk tubuhnya, kita cemburu. Jangan, kita tutup, jangan dilihat oleh orang. Itu namanya cemburu yang benar. Ya, lihat istri kita main Facebook, teman-teman sama laki-laki, kita cemburu. Enggak boleh seperti ini. Berarti istri tahu kita sayang sama dia. Tapi kalau kita bilang, "Udah kamu Pak, terserah sama teman-teman lamamu, silakan bernostalgia." Ini namanya tidak ada kecemburuan, ya. Ini enggak benar. Maka di antara hak istri, kita tunjukkan kecemburuan kita kepada istri kita. Karena dia sadar, dia tahu bahwasanya kita cinta kepadanya. Kemudian di antara hak istri, sudah habis kah? Di antara hak istri, kata Nabi SAW, "Allah yuqabbih." Seorang laki tidak boleh mencerca jasad seorang istri. Ya. Tidak boleh kalau dia lagi marah kemudian mengatakan dasar pesek, enggak boleh. Meskipun dia pesek enggak boleh. Ya. Dasar gembrot enggak boleh mencerca tubuhnya. Ya. Dasar gembrot, dasar pesek, dasar pendek enggak boleh. Dasar mukamu enggak beres, ya. Atau kita doakan qabahallahu wajhaki, semoga Allah memperburuk wajahmu, enggak boleh. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu perasa, maka tidak boleh kita mencela fisiknya, ya. Ya. Kemudian berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tadribil wajah, tidak boleh engkau memukul wajahnya. Kalau seorang sedang marah kepada istrinya, tidak boleh dia pukul wajahnya. Jangankan manusia, bahkan hewan. Waktu Rasulullah SAW melihat sebagian hewan diberi cap di wajahnya, maka Rasulullah SAW mengatakan, qad lu'ina man fa'ala hadza. Telah terlaknat orang yang mengecap di wajah hewan. Itu wajah hewan.
apalagi wajah manusia. Apalagi wajah istrinya, kemudian dia pukul, dia tampar wajahnya, tidak boleh. Kalau Anda pun harus memukul istri, maka tidak boleh mukul wajahnya. Yang melarang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian demikian juga kata Nabi, wala tahjur illa fil bait. Janganlah engkau tatkala lagi emosi lagi marah sama istri, kemudian kau meninggalkan rumah. Tidak boleh. Lelaki sedikit-sedikit marah, kabur dari rumah. Sudah kabur dari rumah, HP dimatikan, ya. Diblokir istrinya, ya. Ini tidak boleh. Kalaupun kita harus marah sama istri, tidak boleh keluar dari rumah. Kita tetap pulang sebagaimana wajar. Kita tidak ngobrol sama dia. Kita cuekin dia, tapi tetap dalam rumah. Kita beri pelajaran kepada dia, tapi tetap dalam rumah. Jangan keluar dari rumah kecuali dalam kondisi terdesak. Baru sudah sangat parah, baru kita boleh keluar dari rumah. Sebagaimana Nabi SAW pernah memboikot istri-istrinya. Rasulullah SAW pergi meninggalkan seluruhnya. Rasulullah SAW tinggal di satu kamar khusus, dia tinggalkan seluruh istrinya. Namun ini kondisi jarang terjadi. Hukum asalnya seorang tidak sedikit-sedikit meninggalkan istrinya. Baik, demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya harapkan kepada para suami untuk mencamkan seluruh nasihat-nasihat tadi untuk bisa dikerjakan, karena itu kewajiban kita terhadap istri kita, ya, dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak-hak suami insyaallah pada pertemuan berikutnya, ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya istri harus hadir semuanya. Ini karena penting buat istri, ya. Istri harus hadir. Kita akan memborbardir para istri. Pertanyaan, saya belum menikah. Saya ingin tanya, saya pernah dengar sebaik-baik wanita yang maharnya tidak memberatkan. Hadisnya ada atau tidak, Ustaz? Kalau kita mau mengkhidbah wanita tapi maharnya tidak atau belum kita sanggupi, tapi orang tuanya menyetujui untuk mengkhidbah anaknya, apa yang harus kita lakukan ke wanita? Jadi ingin nikah, modal tidak punya. Gampangannya begitu, ya. Benar, dalam hadis kata Nabi SAW, khairun nikah aisaruhu, sebaik-baik nikah adalah yang paling mudah. Kemudian dalam hadis juga a'dhamun nisa'i barakatan aisaruhunna mu'nah. Kata Nabi SAW, wanita yang paling besar keberkahannya adalah yang paling mudah pembiayaannya. Termasuk pembiayaan mahar, mudah, kehidupannya juga mudah, tidak hidup dengan glamor, tidak merepotkan suami. Ini wanita yang paling penuh dengan keberkahan. Di antaranya dengan mahar yang murah dan mudah, ya. Namun kalau seorang wanita ingin pasang mahar, itu hak dia. Itu hak dia, ya. Tidak mengapa dia meninggalkan yang terbaik tapi dia minta mahar, itu enggak ada masalah, tidak tidak dilarang dalam syariat. Tapi saya katakan yang terbaik adalah wanita yang maharnya tidak dipersulit. Nah, ikhwan ini ingin melamar dan ternyata calon mertua sudah setuju untuk dikhidbah putrinya, namun uangnya tidak cukup. Apa yang harus aku lakukan terhadap sang wanita? Boleh mahar hutang, boleh, ya, boleh. Atau kita minjam, ini perkara yang penting. Bahkan saya katakan sebagian ulama berfatwa boleh memberikan zakat kepada orang yang akan menikah namun tidak punya biaya, ya. Karena itu sangat penting menjaga harga dirinya, ya. Insyaallah kalau sehari-hari, ya, mudah. Yang susah itu terkadang masalah walimahnya, masalah maharnya. Kalau sehari-hari makan tempe, makan tahu, ya, selesai, ya. Enggak begitu mahal gitu maksud saya sehari-hariannya. Tapi yang jadi masalah tatkala acara pernikahannya. Makanya kalau ada yang membantu, sangat baik dia bantu seorang agar mempermudah pernikahannya. Apabila mahar kita dijual untuk membayar hutang dan sekarang keadaan suami sudah lapang, apakah kita boleh meminta kembali maharnya? Ya, kalau suami pinjam mahar untuk dijual, ya, berarti hutang, suami hutang kepada istri. Tapi kalau istri dulu yang dengan ridho, "Mas, kamu kayaknya miskin banget, Mas. Ya udah saya sedekah buat kamu, jualah maharku." Jadi dia tidak bilang nanti kembalikan, maka tidak boleh dia minta kembali hadiah yang sudah dia berikan kepada suaminya. Berarti dia sudah pernah memberikan hadiah tersebut kepada suaminya. Tapi kalau dia bilang, "Mas, jual aja, nanti kalau ada uang belikan lagi maharku," maka itu enggak mengapa, berarti status suaminya apa? Berhutang kepada istrinya.
Ustaz, bolehkah poligami menikah tanpa sepengetahuan istri? Ini pertanyaan berat ini. Kalau antum tanya hukum syar'i, boleh, tetapi sebaiknya memberitahu ya. Kalau antum ingin mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, mereka menikah dengan memberitahu. Mereka menikah dengan memberitahu. Bahkan di antara sunnah pernikahan adalah dengan walimah, agar orang tahu bahwasanya antum sudah poligami, bahwasanya antum sudah punya istri yang lain. Ini lebih baik, karena kalau menikah tanpa sepengetahuan istri akan menimbulkan banyak kemudaratan. Di antaranya, antum susah bersikap adil, akhirnya kucing-kucingan sama istri pertama. Sering bohongnya nanti. Mau safar, ada tugas berat. Mungkin Abi nggak bisa pulang 3 hari 4 hari. Bi, kok kamu safar terus ya? Demi kamu saya cari uang banyak ini. Bohong, akhirnya bohong dan bohong dan bohong dan bohong. Tidak baik seorang muslim selalu berbohong. Sesekali berbohong kalau kemaslahatan tapi terus-terusan kurang baik. Kemudian akibatnya apa? Kejadian ada seorang menikah diam-diam, kemudian tatkala dia meninggalkan warisan yang banyak, tidak diakui oleh istri pertama. Akhirnya istri kedua terzalimi, tidak mendapatkan warisan, anak-anaknya terzalimi, ya. Ini repot. Kita yang bertanggung jawab, kenapa tidak kita kasih tahu sejak awal? Bukankah istri kedua juga punya hak untuk mendapatkan warisan? Bukankah anak-anak kita dari istri kedua juga berhak dapat warisan? Statusnya sama dengan anak kita dari istri yang pertama. Status istri kedua kita dengan istri pertama sama-sama. Bergabung dapat 1/8, ya. Oleh karenanya ini diantara kemudaratan kalau menikah tidak kasih tahu istri. Jadi antum boleh menikah tapi kasih tahu istri habis itu. Kasih tahu istri. Kalau antum masih penakut ya ditimbang-timbang lagi ya. Timbang-timbang lagi karena menimbang maslahat dan mudarat. Jangan sampai banyak yang terjadi menikah diam-diam akhirnya kemudian dia sembunyi-sembunyi terus-terusan ya akhirnya timbul kemudaratan yang besar. Bagaimana kondisi adil apabila salah satu istri sedang datang bulan, sedangkan dia punya hak selama 3 hari misalnya, tapi dia datang bulan? Ya sudah, tetap aja nginap di situ, nggak boleh nginap di yang lainnya. Kecuali antum minta izin, saya boleh nggak nginap di yang lainnya? Nanti saya qadha di hari yang lainnya. Ya, 3 hari istri datang bulan, akhirnya dia sabar. Istri kedua juga datang bulan 3 hari berikutnya. Tetapi kan datang bulan tidak menghalangi ya seorang bisa berhubungan dengan istrinya, banyak jalan menuju Roma. Ustaz, bagaimana hukum istri chatting dengan teman laki-lakinya? Tegur ya. Antum cemburu, tegur, sayang kamu jangan, saya cemburu, kamu chatting dengan laki-laki. Ya. Ini enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Makanya saya terkadang heran sebagian orang telepon-teleponan lama sama laki-laki, laki-laki teleponan lama sama wanita yang bukan istrinya. Kenapa bisa lama-lama? Kenapa betah setengah jam ngobrol sama laki-laki atau ngobrol sama perempuan? Pasti ada kelezatan yang dia rasakan. Ada syaitan bermain di situ. Ya, kita tegur, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ngapain telepon lama-lama? Ya, apalagi ketawa-ketawa, apalagi lari ke ujung sana, lari ke ujung sini, itu bahaya. Masya Allah, ini pertanyaan bertubi-tubi. Seakan-akan di sini banyak yang poligami. Ini pertanyaan kenyataan atau persiapan? Saya kurang tahu. Bagaimana soal masalah hati? Karena hati manusia tidak mungkin berada di tengah-tengah jika memiliki 2 istri. Lalu bagaimana? Ya. Allah tidak menuntut adil dalam masalah cinta, karena itu di luar kemampuan seorang manusia. Dan para sahabat tahu bahwasanya Nabi lebih cinta kepada Aisyah daripada istri-istrinya yang lain. Oleh karenanya istri-istri yang lain protes kepada para sahabat. Kenapa Nabi kalau lagi pas jatah nginap di Aisyah, mereka kasih hadiah kepada Nabi? Karena mereka tahu kalau Nabi lagi di Aisyah berbinar-binar, pas waktunya untuk kasih hadiah. Tapi kalau lagi Nabi di istri yang lain tidak dikasih hadiah. Maka istri-istri Nabi protes. Artinya apa? Para sahabat tahu Nabi lebih cinta kepada Aisyah dan istri-istrinya pun tahu Nabi lebih cinta kepada Aisyah. Ya, akan tetapi Nabi adil dalam masalah mabit, dalam masalah jatah nginap. Masalah cinta tidak bisa diatur oleh seseorang. Ini di luar kemampuan seseorang. Maka Nabi SAW berkata, Allahumma hadza qasmi fima amlik, fala talumni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, ini pembagianku yang aku mampu, jatah nginap, nafkah. Maka jangan kau cela aku pada perkara yang kau kuasai dan aku tidak berkuasa. Itu masalah hatiku. Yang mengatur hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam masalah poligami bisa jadi cinta tidak bisa dibagi rata 50%, mungkin 10% sama 90%. Tapi tidak boleh karena Anda cintanya tidak bisa bagi rata akhirnya Anda tidak adil. Ini yang dilarang. Ya, tetap adil, tetapi masalah cinta
tidak bisa diatur, yang atur adalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada dalil bahwasanya seorang istri yang ridho dan ikhlas mengizinkan suami poligami akan dijamin surga? Kalau ada dalil saya ingin cari juga, cuma enggak ada. Enggak ada. Kalau ada barang siapa yang tega dipoligami oleh suaminya akan masuk surga Firdaus, saya ingin ada hadis seperti itu. Tapi enggak ada ya. Sudah muter-muter enggak dapat ya. Jadi dalil khusus tidak ada. Secara umum kita bilang wanita yang ridha, kemudian sabar demi kemaslahatan suaminya, demi kemaslahatan wanita yang lain, dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri, ya, mudah-mudahan dia dapat pahala yang besar. Tapi dalil khusus saya tidak menemukan. Udahlah, jangan bicara poligami terus ya. Ini semua kok poligami terus ini. Ini panitia yang nyusun ini. Ustadz, bagaimana kalau istri maunya makan tapi suami melarang, katanya nanti gendut kalau banyak makan? Dinasehati, bukan dilarang. Nasehati, sayang, kamu nanti kebanyakan nanti gemuk, sedikit cukup lah ya. Enggak apa-apa, kalau kasih masukan sama istri. Ya, enggak apa-apa. Bolehkah bercanda dengan istri tentang poligami? Poligami. Ini membongkar hakikat orang Bintaro. Jadi bercanda sesekali nggak ada masalah, tapi jangan sakiti hati wanita. Sebagian laki sedikit-sedikit bercanda, saya mau poligami, artinya istrinya sedih terus dan dia tidak jadi poligami. Akhirnya menyedihkan istri tersakiti lama dan dia juga tidak mendapatkan manfaat dari candaan tersebut. Jadi jangan sakiti hati wanita, jaga perasaannya. Kalau kita ngobrol sama orang, kita jaga perasaan orang, kita jaga kata-kata kita. Dengan istri lebih utama. Bukankah kita kalau ngobrol sama kawan, kita ingin membuat kawan tertawa, kita candai dia, kita senyum kepada kawan, kita jaga kata-kata kita. Kepada istri lebih utama. Jangan sampai seorang suami tatkala di luar biasa lembutnya seperti kelinci, tatkala pulang ke rumah seperti macan ya. Jangan. Seorang harus lebih utama berbuat baik kepada istrinya daripada kepada orang lain. Kalau kepada kawannya dia lebih memberi uzur, kalau kepada kawannya dia lebih memaafkan, kepada istrinya lebih utama untuk memberi uzur kepada istrinya dan lebih utama untuk memaafkan kesalahan istrinya. Jika istri tinggal satu rumah dengan mertua dan ada sikap perbuatan mertua yang buat istri tidak nyaman, apakah boleh istri menegur ke suami? Bukan menegur, didiskusikan dengan suami. Sayang, tadi saya begini, ibumu begini, bagaimana? Saya kok tersakiti. Perlu saling menasihati karena memang seorang istri yang solehah berusaha membantu suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Dan seorang wanita berusaha memberi udzur kepada mertuanya. Yang orang sudah tua, ya, ini sudah tua biasanya sikapnya agak aneh, kekanak-kanakan, cepat emosi, baper dan macam-macamnya ya. Itulah diantara terkadang timbul yang tidak disukai kalau digabungkan antara mertua dengan mantu wanita ya. Oleh karenanya kita sebagai suami harus berlapang dada. Ya benar-benar kalau istri terganggu oleh ibu kita, maka kita benar-benar tenangkan hati istri, suruh dia sabar dan kita jangan terpancing emosi. Kita ingin berbakti kepada orang tua tapi jangan menzalimi istri. Dan kita ingin berbuat baik kepada istri namun juga jangan menzalimi apa? Orang tua. Ini tugas penting seorang suami. Bagaimana dia bisa menghadapi kondisi ini. Tapi tidak mengapa istri curhat kepada suami, ya, istri curhat kepada suami. Ustaz, saya seorang janda yang diceraikan oleh suami. Rumah tangga kami hanya bertahan 11 bulan. Kami cerai karena suami selalu condong dengan ibunya dan tidak memenuhi hak-hak istri. Sekarang sudah 1 tahun kurang lebih bercerai. Namun saya jadi takut menikah. Melihat kondisi saya seorang janda, bagaimana cara menghilangkan was-was tersebut? Enggak, jangan takut menikah ya. Kebahagiaan kita tidak tahu Allah takdirkan bersama siapa. Kita menikah ternyata ditakdirkan bercerai. Ya mungkin Allah beri takdir yang lain. Ya, ada kebahagiaan lain ya. Makanya dalam Islam meskipun cerai itu dibenci, namun terkadang itu jalan keluar terakhir. Daripada orang ini bertahan puluhan tahun dalam penderitaan, lebih baik dia cerai, cari kebahagiaan yang lain. Jadi tidak usah berputus asa, ya. Tidak mengapa kalau ada yang melamar, ya terima saja ya.
Tapi tentunya dengan memilah-milih tentunya. Ini poligami lagi, saya nggak mau baca. Ini poligami lagi, saya tidak mau baca. Sudah cukup lah, kasihan hati ibu-ibu ya. Ustaz, bagaimana jika istri meminta izin bekerja tapi suami malah minta dalil? Adakah dalil suami melarang istri bekerja kembali? Iya, di antara hak suami adalah istri tidak keluar rumah. Adalah istri tidak keluar rumah, ya. Kalau istri minta kerja, suami tidak izinkan, itu hak suami. Istri harus taat, ya. Sudah, kamu sudah saya kasih kecukupan, ngapain kerja? Saya ingin kau di rumah. Saya tidak ingin istri saya dilihat oleh laki-laki banyak. Saya tidak ingin istri saya capek letih. Saya tidak kuasa melihat istri saya capek letih bekerja. Saya sebagai kepala rumah tangga, saya memenuhi kebutuhan istri. Maka kalau suami melarang, itu hak suami. Apakah boleh seorang suami mencela, menghina istri walaupun untuk bercanda saja? Ya enggak boleh. Jangan, istri itu sangat perasa, baper ya. Istri itu baper, perasa. Kita jangan, Masya Allah sayang, kamu gemuk sekali loh. Itu dia hatinya tergores seperti itu. Ya. Saya pikir-pikir hidungmu pesek juga. Ya. Kasihan dia merasa terhina. Meskipun kita bercanda ya. Jangan, canda itu ada aturannya. Canda itu untuk menyenangkan, bukan untuk menyedihkan. Kalau canda sudah menyedihkan, itu namanya canda di luar jalur. Ya. Ini curhat panjang ya. Ustaz, mohon nasihat untuk saya sebagai suami dan ayah. Saya baru mengenal sunnah dan manhaj salaf sekitar 2 tahun. Sebelumnya perhatian saya dan istri terhadap agama kurang sekali. Alhamdulillah Allah beri hidayah kepada saya untuk mengenal dan menjalankan sunnah dan manhaj yang mulia ini, walaupun masih banyak kekurangannya. Tapi istri saya belum bisa menjalani agama seperti yang saya jalani sekarang. Hal tersebut berimbas cara mendidik anak-anak saya, Ustaz. Dikarenakan pola pikir saya yang berubah semenjak mengenal sunnah, dan hal tersebut membuat kami sering bertengkar, berdebat dan sebagainya. Bahkan tidak jarang istri saya mengatakan tidak bisa menjalani kehidupan seperti ini. Agak sulit bagi saya untuk sabar dalam hal cara istri saya mendidik anak-anak saya, karena tidak banyak perubahan yang berarti selama 2 tahun ini. Sebagai contoh sampai saat ini tidak ada kemauan serius oleh istri saya untuk mengajarkan putri-putri saya pakai jilbab. Walaupun istri saya sudah berjilbab, walau belum sempurna dan belum hal-hal lainnya yang tidak kalah pentingnya. Nasihat saya bersabar, berdoa, kenalkan istri kepada kawan-kawan, istri-istri kawan-kawan. Jadi perlu berikan komunitas kepada istri. Kalau dia sudah mendapatkan komunitas, biasanya dia lebih mudah. Dia merasa sendiri mungkin seperti itu. Kita punya kawan-kawan, kita ajak istri kita ke rumah kawan tersebut, atau kita undang kawan dengan istrinya ke rumah kita, agar mulai kenal, sehingga dia punya komunitas yang baru, sehingga dia mulai tenang. Ternyata orang-orang yang mengenal sunnah itu banyak dari berbagai macam kalangan, ya, dari berbagai macam tingkatan masyarakat, ya. Dengan demikian mudah-mudahan dia bisa berubah. Namun sabar, jadikan ini sebagai ladang dakwah, ya. Dan itu banyak kasus seperti ini. Suami kenal ngaji dulu, istrinya belakangan. Dan lebih banyak lagi istri ngaji dulu, suaminya belakangan. Namun berjalan dengan waktu, bikin pengajian di rumah, bikin cara-cara, ya, bagaimana caranya agar istrinya dapat tau'iyah, dapat wejangan-wejangan, sehingga dia bisa merubah cara berfikirnya. Allah taala alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya kalau nikah tambah hitbah itu sana. Tambah? Hitbah. Enggak dipinang namanya nikah. Oh, enggak apa-apa.